aplikasikan di dalam kehidupan kita. Lalu bagian yang keempat itu quiz, ya, nanti ada pertanyaan. Nah, lalu masuk ke assessment. Kita membuat landing page, lalu topiknya saya akan membuat topik ini 12 hal tentang Nabi Yunus yang melambangkan Yesus, gitu ya. Nah, maka kita akan masuk ke dalam kita akan masuk ke topik ini. Sudah terlihat? Sudah, ya. 01. Ya. 01 ya. Kita akan membuat landing page 1 halaman gitu. Nah, saya mau boleh interaksi, kalau Anda mau bertanya juga boleh, buka mic-nya boleh ya. Nah, pertanyaannya adalah gini, apa sih landing page itu? Gitu ya. Landing page adalah sebuah halaman khusus yang dibuat dengan tujuan spesifik, yaitu untuk mengarahkan orang melakukan sebuah aksi tertentu, seperti misalnya membeli, memesan, atau mengisi formulir. Ya. Nah, contohnya itu kita kan biasanya kalau sering buka Facebook atau IG atau TikTok, itu sekarang pasti nggak lepas dari iklan. Ya, pasti ada selipan 1 iklan, 2 iklan lah yang nongol gitu ya. Nah, kalau Anda scroll Facebook Anda ada iklan yang nongol, nah itu namanya landing page. Ya. Landing page atau iklan komersil di dalam 1 halaman. Ya. Nah, alih-alih bahwa landing page ini untuk komersil, kita juga bisa memanfaatkan untuk pelayanan, gitu ya. Nah, kalau di Facebook atau di IG kita diarahkan untuk klik pesan sekarang, gitu ya. Tapi kalau di TikTok kita diarahkan untuk apa? Untuk klik keranjang kuning, misalnya gitu. Ibu-ibu kan seneng kalau klik keranjang kuning karena ada diskon di situ. Gitu. Ya, kita scroll gitu ya. Nah, kalau di Facebook biasanya mak-mak itu paling suka kalau dia lihat scroll, wah barangnya bagus. Lalu pesan bisa COD gitu ya. Nah, karena mak-mak itu kan nggak terbiasa mobil banking. Wah, ini bisa COD ini. Lalu dia klik, tinggal isi nomor telepon, alamat, maka barang datang baru dibayar gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan ini. Nah, kalau selama ini kita hanya melihat iklan itu sebagai pesan komersil yang membanjiri kehidupan kita, yang secara tidak langsung kita juga dipropeling, ya, propeling oleh AI, mesin kecerdasan buatan itu, kita juga bisa menggunakan ini untuk pelayanan, gitu ya. Kita bisa sharekan tentang jadwal pelayanan, atau kita bisa share berita-berita kebenaran firman Tuhan, ya, kabar baik dan sebagainya, atau video-video ke banyak orang, gitu ya. Nah, ini bisa menyasar dengan spesifikasi, karena AI itu bisa memprofiling target market, audiens tertentu, ya, atau kebiasaan-kebiasaan orang. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau biasa buka HP lalu lihat-lihat iklan, yang sering dilihat misalnya iklan sepatu gitu ya. Saya jamin nanti kalau besok buka Facebook lagi yang keluar iklannya sepatu gitu ya. Karena Anda sudah ditangkap, digrab atau diprofiling oleh AI. Oh, ternyata misalnya Pak Angel hari ini buka-buka lihat sepatu. Wah, Nike bagus ya, Adidas bagus gitu. Nah, besok waktu buka aplikasi itu yang nongol ada iklan-iklan sepatu yang bagus, yang baru, harganya murah, yang membuat kita menjadi seperti tertarik pengen beli gitu. Ya, karena kita sudah diprofiling, ya. Nah, oleh karena itu kenapa database kita ini menjadi mahal, bisa dijual, itu karena mesin AI itu bisa mengetahui misalnya dari sekian juta orang gitu ya. Misalnya, oh ternyata orang-orang yang di daerah Cibubur ini sukanya itu sepatu Adidas gitu ya. Maka database ini bisa ditawarkan kepada perusahaan Adidas. Kalau mau promosi sepatu Adidas itu pasang aja nih di jalan dekat-dekat Cibubur. Karena orang-orang di Cibubur ini sukanya sepatu Adidas gitu ya. Atau di Sorong, ternyata rata-rata orang di Sorong ini suka makanannya adalah soto misalnya gitu ya.
Maka perusahaan soto kita tawarin nih, nah, Anda bisa buka iklan soto di Sorong ini pasti laku karena banyak orang di sekitar sini suka soto ya. Itulah fungsinya dari database ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari database itu ya. Nah, oleh karena itu eh, ini contoh tadi iklan ya, landing page gitu ya. Jadi bisa untuk mempromosikan pelayanan, membuat pelayanan, atau nanti misalnya Ibu Lida itu punya produk jus ya, jus itu juga bisa dipromosikan gitu ya. Nah, hebatnya lagi gitu ya. Saya kalau jualan buku juga sekarang melalui landing page ini. Saya bisa share melalui Facebook Ad, itu bisa masuk ke 2 juta HP dan dia bisa masuk ke target. Misalnya saya tentukan yang menerima iklan saya adalah guru sekolah minggu. Lokasinya yang Papua saya tutup, maka nggak mungkin iklan saya masuk ke HP orang-orang Papua. Saya bisa spesifikasi misalnya khusus di Jawa saja karena itu berkaitan dengan ongkos kirim misalnya gitu. Sehingga iklan saya akan dibagikan di jaringan di Papua. Atau saya persempit lagi, iklan saya hanya bisa di-share di lingkup kota Jabodetabek saja. Itu bisa. Ya, itu semua dilakukan dengan tadi kecerdasan AI melalui profiling ya. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan landing page. Ini saya kasih contoh misalnya. Ini sebuah landing page. Tadi saya buka-buka di HP saya itu ada landing page Cina Home Lives Indonesia gitu ya. Nah, maka Anda lihat di sebelah kanan bawah itu kan selalu ada tulisan pesan sekarang gitu. Itu membuat kita penasaran. Ini kalau kita klik, maka kita akan diarahkan masuk ke websitenya gitu ya. Nah, ini websitenya yang tadi saya klik ya. Nah, di sini. Kelihatan kan? Kita diminta mendaftar, ngisi formulir. Kalau beli barang ya beli barang ya. Nah, ini kebetulan landing page-nya adalah informasi pameran gitu ya. Pameran produk-produk Cina yang ada di Indonesia. Nah, kita di sini bisa melakukan register melalui Facebook, Google, mengisi data, maka data kita akan disimpan di sana ya. Kira-kira itu. Nah, ini landing page-nya tadi. Nah, kita bisa membuat seperti ini kok. Ini mudah sekali, enggak terlalu sulit gitu ya. Nah, kemudian dari landing page ini maka kita akan belajar ya. Teman-teman kan sudah membuat belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu sudah digali ingin dibagikan ke banyak orang. Bisa ke seluruh dunia, bisa hanya di-share nanti hanya nyebarnya di Papua saja bisa. Karena itu bisa di setting skupnya ya. Nah, ini tadi saya baru bikin yang pakai landing page, saya kasih judul yuk belajar firman 12 hal tentang Nabi Yunus yang melambangkan Yesus gitu ya. Nah, di sini tadi saya juga sudah bagikan. Nah, ini kita bisa sebar di dalam Facebook, Google Ads ya melalui halaman Facebook dan sebagainya. Nanti yang dimasukkan linknya ini. Nah, tapi bisa juga dibagikan melalui grup ya atau melalui email. Mereka akan terima seperti ini. Kalau diklik maka nanti dia otomatis akan masuk ke halaman landing page yang saya bikin ini. Nah, maka kalau di scroll ke bawah maka akan keluar kan itu di situ. Ini landing page-nya. Nah, landing page ini bisa berisi macam-macam. Kalau Anda mau jualan ya berisi produk informasi. Ya, kalau berusaha untuk firman Tuhan ya kita bisa cerita seperti ini. Misalnya tadi saya bikin ringkasan kisah Nabi Yunus misalnya. Nah, ini ringkasannya ini saya dapatkan dari mana? Saya gali dari ChatGPT. Ya, gitu ya. Dari ChatGPT. Jadi saya nggak perlu mikir nulis lagi. Ya, di sini sudah dapat dari ChatGPT. Ya, lalu kita bisa bikin 3 pertanyaan. Ya, misalnya mengapa Yunus lari dari panggilan Tuhan? Ya, lalu tadi pertanyaan ini kan berkaitan dengan informasi ya, head tadi. Yang pertanyaan kedua contohnya berkaitan dengan hati, head itu pengalaman. Ya, apakah Anda memiliki pengalaman juga sama seperti kisah Yunus lari dari panggilan Tuhan gitu ya?
Nah, nanti bisa kesaksian. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan aplikasi, ya. Eh, saya pernah lari dari panggilan Tuhan. Solusinya gimana? Ternyata belajar dari kisah Yunus ini, kalau kita mau bertobat, minta pengampunan Tuhan, Tuhan tetap bisa mau memakai hidup kita, ya. Nah, itu kisah daripada Yunus, ya. Nah, kenapa ya? Saya coba mempelajari kenapa sih Yunus lari. Ternyata sejarahnya panjang kan. Di Israel itu kan dibagi dua kerajaan utara dan selatan, dan salah satunya yang menaklukkan kerajaan di selatan Yerusalem itu adalah yang beribu kota Niniwe itu kan, orang Asyur itu yang menyebabkan mereka dibuang di dalam kerajaan Babel. Setelah mereka kembali, ya, kerajaan Babel, rajanya waktu itu Nebukadnezar. Ketika mereka kembali, nah Yunus dipanggil Tuhan untuk melayani orang Niniwe. Niniwe itu ibu kotanya Samaria lah, kira-kira gitu kan. Nah dia jengkel otomatis, orang bangsanya dicerai-beraikan oleh bangsa Asyur, sekarang dia diminta untuk menobatkan oleh bangsa Asyur gitu ya. Itu kan menjadi sesuatu yang kontradiksi, ya. Anda bisa bayangkan kalau orang Jawa menjajah orang Papua gitu, sehingga bangsa orang Papua keluar dari Papua tercerai-berai, lalu kemudian Pak Angel diminta melayani orang Jawa itu, pasti seperti Yunus, dia ada rasa penolakan kan gitu. Nah, itu ternyata latar belakangnya kenapa Yunus lari dari panggilan Tuhan, ya. Nah, ini menarik, dan menariknya lagi, Yunus lihat dari posisi di atas gunung, dia lari ke kota, lari ke dasar laut, dikejar terus kan sama Tuhan. Nah, makanya jangan sekali-kali lari dari panggilan Tuhan. Anda mau lari sampai ke dasar laut, Tuhan tetap tangkap gitu ya. Nah, nanti Anda bisa tonton videonya di situ. Nah, ini videonya juga bisa di-inset ya. Jadi kalau diklik di situ nanti link yang saya bagikan Anda bisa lihat. Itu ada 12 hal yang menggambarkan, melambangkan tentang Yesus. Nah, saya tertarik kenapa? Gini, waktu saya pernah ikut di Superbook, saya sempat 1 tahun ya membantu menggarap modul lanjutan. Superbook itu kan ada modul 1, modul 2, modul 3. Nah, saya bersama teman-teman mengerjakan modul lanjutan mulai dari kisah Naaman, Musa dan seterusnya. Dan ternyata semua kalau Anda amati di Superbook, kisah-kisah Superbook itu dia dibagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama itu bercerita tentang tokoh Joy, Chris dan Kismu. Dia menemukan masalah, lalu dia tidak tahu jawabannya, maka mereka pergi ke lorong masa lalu, misalnya gitu. Misalnya Joy dan Krismu disuruh jaga ruangan oleh bapaknya, ternyata mereka tidak taat. Nah, kenapa ya kita tidak taat? Apa sih penyebab ketidaktaatan itu? Yuk coba kita lari ke masa lalu, kita ketemu Adam dan Hawa, kenapa mereka juga tidak taat? Nah, di situ mereka ketemu jawaban, ya. Nah, bagian kedua itu menceritakan sejarah dan arkeologis. Misalnya Taman Eden ada di mana, letaknya, ya ternyata ada di Timur Tengah. Bukti sejarahnya ada sungai Efrat, Tigris, Gihon, Gihon gitu ya. Dan sekarang tinggal 2. Oh, ternyata ada bukti arkeologinya gitu dan seterusnya. Lalu bagian yang ketiga itu semua kisah di Perjanjian Lama itu merujuk satu tokoh yaitu Yesus Kristus. Jadi misalnya cerita Musa. Nah, dulu saya kalau di sekolah minggu pelayanan anak cerita Musa, kadang-kadang Musanya lebih menonjol. Padahal itu gambaran dari menggambarkan Yesus gitu ya. Musa misalnya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Yesus itu gambaran membawa bangsa keluar umat manusia dari dosa gitu ya. Bangsa Israel setiap hari menerima mana supaya dia memiliki kehidupan, tidak mati kelaparan. Ya. Nah, Yesus sendiri berkata, akulah firman yang hidup, akulah roti kehidupan, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Jadi semua kisah-kisah itu menggambarkan satu tokoh, merujuk satu tokoh yaitu Yesus. Misalnya Daniel di gua singa, misalnya, itu selalu menggambarkan, melambangkan Yesus, gitu ya. Daniel itu dihukum oleh Raja Darius gitu ya. Raja Darius itu tidak ingin menghukum Daniel sama seperti Yesus gitu kan.
Pilatus ya kalau nggak salah ya, itu juga tidak ingin menghukum Yesus kan gitu, diperhadapkan dengan sebuah situasi gitu. Nah, Daniel dimasukkan ke dalam gua ditutup batu yang besar. Yesus juga dimasukkan dalam kubur ditutup dengan batu yang besar. Ketika Daniel keluar setelah 3 hari keluar dari kubur, banyak orang bertobat dan sebagainya. Yesus juga sama. Jadi semua tokoh itu merujuk pada gambaran Yesus. Nah, termasuk kisah Yunus ini, ya. Nanti Anda bisa lihat. Tapi saya nggak bahas tonton videonya ini karena 30 menit, ya. Nah, nanti Anda bisa klik misalnya seperti ini, maka dia akan keluar kan di sini. Kisah Nabi Yunus. Yunus melambangkan Yesus Kristus. Ya. Tuhan berfirman kepada Yunus bin Amitai untuk pergi ke kota besar Niniwe yang penduduknya sudah melakukan banyak kejahatan. Ya. Nah, nanti supaya menarik apa yang Anda sampaikan, maka Anda bisa membuat kuis dengan hadiah misalnya di situ. Ya, nah ini bisa ngeling. Ya, kalau di iklan komersil kan pesan sekarang masuknya apa? Masuknya data pemesanan kan, tapi ini bukan data pemesanan ya. Jadi kalau kita klik dia masuk ke kuis. Ya, kalau diklik maka dia akan masuk ke Google Form karena saya bikin linknya ke Google Form. Jadi linknya bisa kemana saja ya, bisa ke Google Form ya. Nanti peserta bisa mengisi nama dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Seperti ngisi formulir. Nah, nanti Anda bisa undi, Anda bisa bagikan pengumuman hadiah ya. Jadi nanti mungkin teman-teman di Langgam diberi tugas membuat sebuah cerita dibagikan melalui landing page. Kemudian ada kuisnya juga supaya juga nanti semakin banyak orang yang ikut menarik gitu ya. Nah, ini salah satu tadi membangun audiens tadi ya, kira-kira itu. Ya. Nah, ini link-linknya tadi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk. Gimana sih? Susah sih nggak Pak bikin landing page? Enggak. Gampang sekali. Saya akan kasih contohnya, gitu ya. Kita akan belajar membuat uh, cara bikin landing page, gitu ya. Nah, saya menggunakan aplikasi namanya tribelio.com. Itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Sebelum saya kasih contoh prakteknya, nah, saya masih ada waktu berapa menit ya, Bu? 15 menit masih ada ya? Cukup ya? Hmm, masih ada Pak Igri ya. 7 berapa? Ini 7:04 di waktu saya. Jadi saya supaya bisa enggak lama Pak sih untuk memberi contoh ini. Pak Igri ya punya waktu 10 menit ke depan masih ada. Nanti setelah itu kita bisa pakai bertanya. Kalau enggak Oke. ya lagi. Atau mau ada yang tanya dulu boleh. Ini cuma 10 menit kok. Saya ngajarkan cara bikin landing page. Nanti bisa dicoba lagi. Kalau ini kan juga direkam ya. Direkam nanti bisa langkah-langkahnya gitu ya. Akan teman-teman kalau ada yang bertanya sebelum Pak Igri ya lanjut. Atau sudah buka linknya. Nah itu contohnya. Nanti saya berharap Anda bisa bikin seperti contoh 3 landing page yang saya kirim tadi. Gitu. Ya, dengan tujuan macam-macam. Anda ingin promosi, mau jualan, mau bikin eh, pelayanan, memberitakan firman Tuhan, gitu. Yang penting Anda tahu cara bikinnya, kira-kira gitu. Ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Saya lanjut ke cara bikin landing page-nya. Saya stop dulu share screen-nya. Saya share screen di halaman itu. Ya, nanti Anda bisa masuk ke Google seperti biasa. Ya. Nah, nanti Anda bisa ketik Tribelio ya. Tribeliopix.com. Ya, nanti dia akan masuk ke bentar ya ini lagi bekerja. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah,
ini landing page dashboard saya. Saya sudah bikin banyak sekali landing page yang saya bikin. Ya. Nah, ini ada landing page yang saya buat. Ya. Ada jualan buku, ada jualan akar bacaka, ya, ada share firman Tuhan dan macam-macam gitu ya. Nah, ini yang saya bikin tadi. Ya. Nah, contohnya ini ya, saya buka dulu. Kita bisa ubah susunannya. Nah, ini tinggal disusun seperti biasa aja, disusun di latar itu, di inset, nanti tinggal dipublikasikan gitu ya. Begitu dipublikasikan, yes, maka dia akan keluar link ini. Ya, link inilah yang tadi saya share ke teman-teman kan. Ya, kalau nanti dimasukkan ke Facebook Ad, Google Ad, ya ini yang dikirim, nanti akan keluar halaman ini. Nah, untuk buat seperti ini langkahnya yaitu dari posisi nanti Anda buka Tribelio, Anda buat ini ada buat landing page, Anda tinggal klik saja. Lalu Anda masukkan judulnya di sini, ya. Nah, misalnya Anda ingin buat tadi yuk belajar firman misalnya gitu, yuk. Ini judul halamannya ya, yuk belajar firman. Misalnya dalam 10 menit atau dalam 5 menit juga boleh misalnya. Ya. Ya, ini deskripsinya ini nggak akan tampil. Deskripsinya ini akan keluar catatan Anda aja sendiri. Misalnya ini pembelajaran menggunakan landing page gitu ya. Supaya Anda. Nah, Anda bikin linknya ini ya. Linknya ini nanti bisa Anda bikin dalam bentuk domain ya. Misalnya depannya langgam KSP1 bisa juga begitu ya. Atau di sini Anda kasih juga, saya bisa bikin Igria Siswanto KPS ya. KPS 1 aja misalnya. Ya. Nah, ini nanti yang akan di-share ya. Nah, kemudian klik mulai, maka dia akan masuk ke dalam sebuah halaman. Nah, udah, ini template-nya tinggal di-insert saja. Seperti ada nyusun bikin PowerPoint, tinggal misalnya ini ada add komponen. Nah, add komponen ini ada yang Anda ingin masukkan berbentuk apa? Teks, button. Button itu nanti berhubungan dengan link ya. Misalnya Anda ingin sambungkan ke WA, Anda ingin sambungkan ke YouTube, ingin sambungkan ke Facebook gitu ya. Nah, atau media Anda ingin sambungkan gambar-gambar atau video ya. Gitu ya. Nah, jadi misalnya saya ingin kasih judul, berarti saya bikin teks di sini. Ya. Nah, judulnya misalnya saya ketik saja sini. Belajar ya firman Tuhan dalam 5 menit misalnya begitu. Ya. Oke. Saya close, sudah jadi kan di sini halamannya. Nah, misalnya saya tambah gambar, boleh, atau tag lagi. Tinggal add komponen saja. Add komponen, lalu saya pilih media. Medianya berbentuk gambar misalnya. Saya pilih image. Nah, siapkan gambarnya. Tadi saya sudah siapkan gambar tentang Yunus tadi. Saya tinggal klik di sini. Add image ya. Tinggal diklik. Ya, misalnya saya cari, saya bikin gambar misalnya. Nah, di sini ada gambar ini. Oke, lalu saya save, sudah keluar gambarnya. Ya. Semudah itu. Atau saya ingin masukkan videonya. Nah, saya klik di sini, saya masukkan video ya. Lalu saya cari video di sini. Nah, videonya Anda cari di YouTube atau di YouTube Anda linknya. Ya, misalnya saya buka YouTube ya. Lalu di situ ada saya buka, saya sudah upload videonya di channel saya misalnya, atau channel orang juga boleh ya. Nah, misalnya tadi ini tentang kisah Nabi Yunus, ini saya sudah upload di YouTube saya. Ini saya buka ya. Kemudian linknya ini kejahatan. Tetapi Yunus
Nah, ini linknya yang atas ini. URL itu linknya ya. Saya blok di atas. Itu di klik kanan, di copy. Copy, maka masukkanlah di URL di sini. Di copy paste. Ya, nah, maka akan kelihatan videonya otomatis masuk. Ya. Nah, Anda ingin kasih judulnya misalnya video titelnya ini kan, ini. Nah, Anda tinggal ganti saja. Misalnya 12 hal tentang ya Nabi Yunus melambangkan Yesus. Ya. Deskripsinya enggak usah misalnya di sini deskripsinya berarti di sini saya hapus ini ya. Yang saya blok biru ini saya delete. Tekan tombol delete maka dia hilang. Ya. Jadi Anda sudah punya susunan ini tadi. Nah, ya. Lalu Anda ingin membuat kuisnya misalnya. Kuisnya itu bisa ngeling ke Google Form atau ke WA. Atau Anda ingin membuat sambungan ke WA juga boleh. Gitu ya. Jadi kalau Anda ini tinggal ditutup, Anda tinggal tambahkan add komponen lagi di sini. Ya. Nah, misalnya saya ingin masukkan linknya dalam bentuk media, image, lalu saya cari. Saya sudah membuat gambar tadi ini ya. Klik di sini. Saya simpan. Nah ini adalah URL. Kalau diklik nanti dia masuk ke Google Form. Nah URL-nya taruh di sini. URL-nya, gitu ya. Nah URL-nya ini nanti saya tadi sudah bikin misalnya di catatan mana tadi? Ya. Ya. Oh, sorry. Saya buka di Google Form ya. Saya buka di Google Form karena saya sudah bikin di Google Form tadi. Ini saya masuk di Google Form. Nah, ini saya sudah bikin Google Form tadi. Saya buka Google Form-nya ini. Lalu saya tampilkan Google Form-nya. Ya. Saya klik dalam bentuk mata. Nah, ini link Google Form-nya saya ambil. Saya copy di sini. Lalu saya masukkan di tadi. Di sini ya, di URL ini. Nah, karena apa? Nanti kalau ini klik gambar yang ini dia akan lari ke Google Form. Nah, ini sudah selesai. Misalnya kita publish. Kita publish yes ya. Nah, ini kita close, maka sudah jadilah tampilan kita yang barusan kita bikin. Nah, inilah yang kita share. Ya, kita share. Nah, misalnya coba saya share ke teman-teman ya melalui chat. Nih. Di sini. Silakan diklik keluar enggak itu linknya. Gitu ya. Nah, nanti videonya ini kalau diklik dia otomatis masuk ke Google Form ya. Kira-kira gitu. Ya. Oke, jadi itu enggak sampai 10 menit. Gampang sekali. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Igrea, Ya, berarti kalau videonya memang harus diunggah ke YouTube dulu ya? iya Bu. Jadi harus ditaruh di YouTube. Jadi kita ada masukkan linknya saja. Oke, baik. Makasih Pak. Gampang ya. Jadi nanti Anda yang punya produk kayak Bu Lydia punya jus apa Bu namanya? Eko Jus. Eko Jus ya. Ibu siapkan gambarnya, Anda bikin copywritingnya. Jadi satu halaman tadi disusun di situ. Nah nanti kalau ada waktu kita belajar bagaimana membuat iklan di Facebook yang bisa masuk ke 2 juta HP misalnya. Itu kita bisa bayar murah, cuma bayar 300.000 itu bisa masuk ke 2 juta HP. Dengan misalnya khusus HP khusus bapak-bapak misalnya gitu.
Ya, mak-mak nggak akan terima iklannya. Nah, itu ada cara sendiri gitu. Tapi nggak susah juga gitu ya. Gitu. Jadi saya jualan buku sekarang begitu melalui selain linknya saya share direct ke teman-teman yang kenal, tapi saya juga iklankan melalui Facebook Ad, Google Ad, TikTok, Instagram dan sebagainya ya. Jadi ini dunia digital marketing jadi begitu. Kira-kira gitu, tapi bisa kita gunakan untuk pelayanan. Kalau orang untuk cari duit, kita untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kira-kira gitu. Ya, menarik ya. Jadi saya yakin akan ada banyak peluang yang bisa kita lakukan. Ya, gitu. Bikin proposal juga bisa. Proposal apa? Tinggal kasih share link. Anda bisa bikin undangan pernikahan juga begitu kan sekarang. Nanti orang di-share melalui WA. Bahkan di situ ada linknya, mau kasih sumbangan lewat dana, transfer, apa kan tinggal disetting di situ semua. Videonya, pernikahan preweddingnya, ya, dan sebagainya. Jadi tinggal di-share melalui satu gambar undangan, bawahnya ada link. Begitu linknya diklik, maka akan apa? Otomatis keluar itu landing page-nya, website-nya. Ya, jadi tidak sesusah yang kita bayangkan gitu ya. Nah, cuma kalau sudah tahu caranya sangat mudah gitu. Nah, ilmu ini saya dapat karena saya belajar digital marketing dengan teman-teman di komunitas di komunitas sekuler lah ya, begitu. Nah, itu ada ilmunya nanti bagaimana membangun list building, membentuk database, lalu membuat funnel, storytelling, lalu sampai terakhir call action. Call actionnya itu ya beli, pesan gitu ya. Nah, ini yang kita adaptasi untuk pelayanan ya. Jadi kalau kita sebar ini kan otomatis nanti orang tertarik, semakin ikut langgam akan banyak orang yang ikut. Kita punya database. Ya, kita sebarin lagi informasi-informasi itu ya. Gitu. Nanti kita belajar bagaimana membuat timeline, kemudian membuat copywriting, storytelling, sampai call action. Lalu kita memiliki database, bagaimana mengelola database. Nah, database itu selama ini saya juga salah. Sebelum saya belajar itu saya pikir database itu dalam bentuk WA. Dan ternyata itu jelek sekali, WA nggak bagus. Karena satu, kapasitasnya terbatas, hanya 250. Kalau Anda nge-share informasi yang sama ke dalam grup WA, Anda akan diblokir gitu ya. Lalu maka untuk mengedukasi mereka, maka kita harus membiasakan dengan email. Ya, makanya kalau Anda beli di Tokopedia, Shopee, Anda diminta untuk ngisi email, dan informasi yang didapatkan selalu apa? Ke email. Anda pasti akan buka email gitu. Nah, itu diedukasi. Nah, biasanya orang itu baru familiar setelah 7 kali menerima, itu dia akan terbiasa ya. Nah, mungkin pertama langgam bikin seminar, nah, misalnya tentang apa, topiknya tetap sama gitu, selama 7 kali. Nah, waktu seminar pertama free, tapi materi akan dibagikan gratis melalui email. Nah, mau nggak mau kan mereka akan buka email. Lalu yang kedua lagi misalnya begitu ya. Jadi saya begitu, saya bikin seminar free tentang pelatihan sekolah minggu misalnya gitu. Mereka ikut free, tapi mereka free, saya dapat apa? Saya dapat list building, database mereka berbentuk email. Ya, saya mengedukasi mereka. Pertemuan pertama, materinya nanti saya share melalui email. Nah, itu kedua juga saya share melalui email. Ketiga, keempat sampai 7, akhirnya mereka terbiasa menerima informasi dari saya. Lalu yang ketujuh terakhir, saya biasanya ini loh, materi-materi yang saya sampaikan itu lengkapnya sudah saya bikin bukunya. Kalau mau beli silahkan. Nah, biasanya mau beli, itu call action namanya. Ya. Nanti Pak Angel bisa bikin seminar tentang kesehatan ya. Free aja Pak, 1, 2, 3, 4, 7 gitu ya. Nah, nanti setelah terakhir, kalau mau sehat ya gitu kan, capek misalnya apa dan sebagainya, ini ada produk yang bagus gitu lah. Karena orang sekarang tuh nggak mau ditawari sesuatu langsung beli, dia akan mikir apa sih yang saya dapatkan dengan saya memiliki itu, saya jadi apa gitu kan, kira-kira gitu Pak. Itu ilmu yang saya pelajari di digital marketing. Nah, ini bisa kita gunakan untuk di pelayanan juga. Kira-kira gitu.
Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, waktu saya kayaknya sudah habis ya. Nanti bisa dilanjut atau masih mau pertanyaan lain juga boleh. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Kurang lebih waktu kita masih ada kurang lebih 8 menit ke depan. Tadi kita mulai terlambat. Jadi kita punya waktu kurang lebih masih ada 10-an menit ke depan. Adakah pertanyaan? Jangan malu-malu. Yang mau jualan kopi juga silakan. Yang mau gratisin berobat juga silakan. Iya. Minta maaf. Ya, ini sebetulnya kesempatan kita bisa peluang ya untuk selain hanya untuk menyampaikan firman Tuhan juga kita bisa membangun sebuah usaha, promosi produk misalnya gitu, membangun jaringan dan sebagainya dengan landing page ini ya. Nah, teman-teman di luar sana khususnya komunitas muslim itu wah, saya terkaget-kaget mereka anak-anak muda itu cari uang 10-20 juta gampang sekali. Mereka melakukan apa? Yang namanya reseller tadi gitu ya. Jadi dia cari produk-produk, maka jangan heran ada produk harganya 10.000, ada juga yang harganya 100.000, barangnya sama gitu ya. Nah dia itu menggrab iklan yang di misalnya satu produk dia ambil iklannya, lalu semua iklan itu dia copy paste masukkan di landing page dia. Nah pada waktu orang pesan kan masuk ke dia, maka dia akan ambilkan barang itu, kira-kira gitu ya. Misalnya Pak Angel punya landing page juga jual Eco Juice harganya 10.000. Lalu iklannya itu saya copy paste, saya masukkan landing page saya jual dengan harga 50.000. Kan enggak ada masalah. Nanti kalau ada orang pesan ke saya kan saya tinggal pesan ke Pak Angel langsung kirim ke orang itu. Nah, saya kan sudah untung 40.000. Nah, itu namanya teknik reseller. Lama-lama karena saya langganan dengan Pak Angel, akhirnya saya kenal. Saya menjadi affiliate, ya kan? Oh, khusus ke saya Pak Angel kasih diskon, misalnya gitu ya. Itu contoh-contoh bagaimana di dunia online sekarang. Nah, tapi kalau di dunia langgam nanti Anda bisa membuat tadi contoh-contoh seperti link yang saya buatkan tadi, firman Tuhan ya, kemudian supaya menarik, ada informasi, ada kuisnya ya dan sebagainya. Kira-kira gitu. Atau masih bingung, jangan-jangan masih bingung atau kalau nggak ada pertanyaan ini kalau nggak bingung mengerti kan hanya dua itu ya Pak. Terima kasih Pak Igria, kami berproses lah. Yang jelas kami sudah dengar, terima kasih banyak untuk apa yang sudah dibagikan kepada kami. Rasanya teman-teman dalam grup ini biasanya nanti kalau kurang tahu mau memakainya tinggal saling bertanya satu sama yang lain, Pak Igria. Demikian juga kami masih akses ke Pak Igria. Silakan Pak Igria. Ya, teman-teman kan punya bahannya sudah berupa tadi misalnya tentang pelajaran atau firman Tuhan. Nah, ini ingin dibagikan lebih menarik ya kita bikin namanya landing page atau website satu halaman ya. Misalnya nanti ada videonya atau ada nyanyi-nyanyinya dulu juga boleh kan? Di situ tinggal disusun saja. Tinggal dibagikan maka itu akan sangat menarik dibandingkan hanya share-share satu di WA gitu loh. Gitu. Ya. Kok di mute? Ada yang mau bertanya nih? Ya, silakan Ibu. Silakan. Malam Pak Igre. Ya, malam. Ya, Siap. ini saya Rudi. Saya mau nanya artinya kalau misalkan kita ingin berpromosi, menjangkau market yang, let's say kalau Bapak tadi bilang misalkan Bapak atau usianya 50 tahun ke atas, artinya landing page ini kita promotnya lewat media misalnya IG atau Facebook ya Pak ya? Ya, Facebook. Facebook dan IG itu jadi satu Pak. Biasanya kalau Ya, kita betul. di Facebook otomatis nge-link juga di IG. Ya. Oke, dan itu pasti sampai ke
marketnya ya, orang yang disasar ya Pak ya. Iya, saya sudah. Jadi nanti kalau kita mau ngiklan itu kan melalui halaman Facebook namanya Pak. Kita harus bikin Ya. namanya halaman Facebook, lalu di situ kita akan men-setting iklan. Nah, Ya. ada iklan harian itu. Nah, kita mendeposit Ya. minimal 300.000. Iya. Nanti dipotonglah per tayang, kira kalau saya per tayang atau per hari itu Rp75 kalau enggak salah begitu. Saya lupa. Jadi Landing nanti, page-nya ini yang kita bikin bisa kita share lewat itu ya Pak ya? Lewat oh ya, FB ya. landing page itu linknya itu kita taruh di halaman Facebook itu, lalu Facebook itulah nanti yang akan di di share, dibagikan gitu Media lalu iklan itu Pak. Oke Pak, thank you Pak informasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Silakan bila ada lagi yang pengen bertanya, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Silakan. Kalau di grup ya enggak usah pakai iklan kan, cukup linknya saja gitu. Link-linknya saja kita share gitu kan, nanti keluar ya. Karena kan penasaran, kasih gambar utamanya, lalu bawahnya kasih link. Begitu diklik link, keluar semua informasinya. Nah, kira-kira gitu. Silakan. Kak Emma mungkin mau bertanya, mau share tentang apa nih dia PAUD, silakan. Baru belajar mau buka-buka nih di laptop. Jadi masih bingung mau bertanya apanya ya. Saya baru mau daftar kan. Jadi masih verifikasi lagi. Siap Kak Emma. Nanti lihat rekamannya Mama ya. Lihat Oke, siap. rekamannya kan Bu Lydia ya. Nanti dilihat rekamannya. Siap, Bapak. Ya, KKEB nanti semua dibikin PR aja, suruh bikin landing page. Nah, betul. Tapi Suruh kita bikin promo. kirimnya ke WA grup aja ya, Pak. Buat latihannya. Ya, Ya. boleh. Biar nggak malu-maluin. Boleh, Kak Utet. Nantang Isinya nih. itu cuma ada 5 kok, berupa teks, gambar, video, lalu button ya. Sudah 4 malah, cuma 4 ya. Button itu artinya sebuah tombol atau kata-kata yang ngeling, itu namanya button ya, gitu. Saya kasih contoh terakhir yang ini. Tadi saya share ya. Bentar, ini misalnya nah, ini kan tadi yang saya bikin. Nah, ini saya bikin ini untuk punya istri saya kan dia punya usaha soto rawon. Nah, ternyata ini saya susun landing page-nya. Kelihatan kan ya? Kelihatan Pak Igri ya? Oke. Yang dekat-dekat silakan pesan soto rawon. Ya, nah itu ini kan landing page-nya saya bikin. Nah, ini kan nanti tinggal setelah disusun, ini nyusunnya kan gampang sekali. Tapi sebelum nyusunnya gampang, yang agak susah itu memang membuat ini gambar-gambarnya dibikin. Kan sekarang ada Canva kan, gitu. Atau Photoshop, Anda bisa bikin dulu, disimpan dalam bentuk JPEG ya. Nah, nanti kalau sudah disusun dalam bentuk JPEG, ini kan JPEG semua nih. Ini JPEG, ini JPEG ya, media tadi image atau gambar, ini tulisan ya. Ini JPEG ya, ini JPEG. Ya, ini juga JPEG semua. Oh, nah, baru yang ini button. Jadi dia klik bisa langsung masuk WA misalnya kalau mau pesen ya. Nah, maka kalau ini saya publikasikan begitu yes ya. Nah, dia akan keluar ini seperti ini ya. Nah, ini bisa di-share hanya untuk karena kalau di-share masuk Papua nanti Bu Lydia pesan saya bingung gitu kan. Nah, makanya saya share di spesifik iklannya ya hanya wilayah Cibubur aja gitu. Jadi yang terjangkau kira-kira jarak berapa kilometer misalnya gitu kan. Nah,
Jadi mereka akan dapat informasi ini, ya. Nah, kalau dapat informasi ini, kalau dia tertarik, dia nanti kan bisa klik ke WA. Link ini semua gambar JPEG dan tulisan. Nah, tombol buttonnya adalah cuma WA tadi. Ini ada WA kan. Nah, WA ini kalau diklik nanti akan masuk ke WA. Klik misalnya, otomatis dia masuk ke WA. Lanjut ke WA, maka masuk ke WA yang tertera di situ. Ya. Ya, nanti Ibu juga bisa bikin Eco Juice kan. Misalnya sini mau pesen, langsung klik WA misalnya gitu kan. Kira-kira gitu. Ya. 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 Jadi banyak kegunaannya, bisa untuk promo, bisa untuk jualan, bisa untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, tadi saya udah kasih 3 kan linknya. Nah, saya bikin yang ini ada yang saya bikin, misalnya paling terakhir, saya contoh lagi landing page-nya. Ya. Nah, ini kan landing page yang saya bikin buku gitu ya. Ini landing page yang saya susun. Ya, sama seperti tadi nyusunnya kan, gampang sekali saya susun. Ini sebetulnya sudah saya bikin dalam bentuk JPEG semua, dalam bentuk image ya, gambar-gambar gitu ya. Nah, ini kalau tinggal sudah disusun, tinggal dipublikasikan. Kalau nyusunnya nggak sampai 10 menit sebetulnya. Yang lama itu hanya bikin gambar-gambarnya aja. Nah, linknya inilah yang kita bagikan nanti. Linknya ini kita copy, bagikan. Nanti orang buka akan keluar informasi seperti ini, ya, informasinya. Nah, kalau dia ingin beli, nanti dia pasti akan klik di sini kan, beli sekarang gitu. Nah, atau saya tertarik, misalnya dia klik gitu ya, maka dia akan masuk ke form pembelian. Sama waktu kita scroll di iklan itu ya, kira-kira gitu. Ya. Jadi saya sudah tadi kasih 3 link ya, contoh yang untuk pelayanan, untuk produk, untuk iklan dan sebagainya. Ya, nanti bisa belajar melalui rekaman yang contoh tadi saya sampaikan. Ya, oke, Pak, itu yang dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke host. Terima kasih banyak Pak Igria. Dengan demikian, usulan Kak Utet tadi bisa kita sepakati bersama, kita lakukan. Kita bikin landing page fair untuk jadi pintar semuanya. Dengan demikian kita bisa kopi darat Kak Utet di Soto Pak Igria. Ya, siap. Nah, Saya yang bisa segera meluncur tuh. Ya, yang dekat-dekat bisa mampir nanti janjian dengan saya kan. Saya pun jadi lapar. Mari kita akan berdoa. Namun sebelum berdoa, mari kita buka page kita, akan kita berdoa bersama, mengucap syukur untuk apa yang sudah kita terima malam hari ini. Semata-mata kita bisa dapat ilmu ini dari Pak Igria secara tidak berbayar tentunya, dan kita ada di dalam bagian grup ini untuk saling berbagi setiap kekayaan yang kita punya. Kita terus bertambah-tambah dalam Tuhan, dan biarlah dari KP1 saja kita boleh terus saling memperkaya dan saling berbagi semua ilmu yang kita punya. Mari kita akan foto bersama. Mari tolong buka kamera sambil nanti, karena Ipen Popi yang buka kamera duluan, jadi Ipen Popi akan tutup kita dalam doa ya. Siap. Silakan, mari kita bergaya sebentar dan kita foto bersama. Kali dia tolong mainkan 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mas, terima kasih Ipen Popi. Silakan berdoa buat kita. Oke. Iya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pertemuan indah kami di malam ini. Hamba-Mu yang telah menyampaikan materi kepada kami
Tuhan berkati dalam seluruh kehidupan, dalam pelayanan, tapi juga dalam semua tugas yang Tuhan berikan, terutama dalam keluarga. Tuhan berkati dengan berkat-berkat-Mu. Kami semua juga, kami berterima kasih untuk materi di malam ini. Kami percaya ini yang Tuhan siapkan untuk kami, supaya kami lebih berkembang lagi ke depan. Kami lebih lagi untuk menyampaikan firman Tuhan dalam berbagai media. Kami berterima kasih kepada Tuhan, kiranya Tuhan terus pakai kami. Dan biarlah ya Bapa, dalam kebersamaan kami juga saling menopang dengan materi-materi yang bisa terus kami pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami sekalian. Tuhan pimpin kami dalam kasih dan setia-Mu. Tuhan berkenan juga kiranya memberkati Langham Indonesia dalam persiapan untuk kegiatan syukuran 10 tahun. Dan juga berkati kami di Regional 1 dan juga semua anggota di KP 1 saja. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa, kami bawa doa kami di malam ini dalam syukur kami kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Ya, nanti kalau perlu untuk bikin workshop, ya kita sediakan waktu lagi, Pak. Jadi supaya bisa mahir. Siap Pak Igria. Terima Ya. kasih untuk waktunya Pak Igria telah berbagi buat kami. Waktu sekarang adalah saya memberikan kepada Kak Emma. Silakan Kak Emma untuk boleh menyampaikan yang mau disampaikan. Iya, baik. Terima kasih. Pak Igria, terima kasih. PR untuk saya. Kak Utet nih masih kasih tantangan lagi. Iya, Iya, sama-sama. baik. Iya. Shalom semua, selamat malam. Menindaklanjuti untuk acara HUT. Ini yang mendaftar kemarin itu mungkin kita harus bikin listnya lagi ya. Karena listnya tuh diminta yang onsite dengan yang online. Jadi yang kemarin kita ada bikin polling itu, tapi karena pollingnya dia langsung lewat, akhirnya yang lain sudah tidak ingat lagi. Jadi mungkin nanti kita bikin listnya lagi karena kita ditanya berapa yang onsite, berapa yang online. Jadi nanti saya kirim lagi di grup, tolong diisi ya. Kalau ada keluarga juga yang mau hadir, supaya kita bisa lihat kita ada berapa orang sebenarnya. Gitu ya, mungkin itu saja Kak Engel. Mungkin ada tambahan lagi, silakan. Terima kasih Kak Emma. Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Kak Emma tadi adalah dalam rangka hari ulang tahun Langham, mohon diisi absensinya untuk kehadirannya agar Kak Emma bisa melaporkan ke Langham Pusat terkait dengan kehadiran kita secara online atau offline. Dengan demikian, kita malam hari ini sudah selesai untuk pertemuan minggu depan. Karena Kak... Gimana Kak? IPJ saya ada mau ngomong? Oh, silahkan IPJ. Kalau onsite di AIMAS itu bergerak harus di sana jam berapa? Jam 3 sore ya? Atau jam 1 siang? Jam 3 sampai jam 5. Sore. Iya, kunci. Itu akhir bulan juga ya. Jadi. Iya, kami kunci bulan, Pak Engas, sekaligus penutupan BPK di jemaat. Makanya saya tidak bisa hadir. Onsite, online saja Pak Engel. Ya. Kondisi itu. Oke. Jadi 3 sampai 5. Oke, makasih infonya. 3 sampai 5 tujuannya karena di pusat dia 1 sampai 3 jamnya. Jadi kita akan kita menyesuaikan pusat jadi kita menyesuaikan pusat yang terjadi di Papua, kita juga menyesuaikan jadwal. Iya, betul demikian. Nanti Kak Emma juga perlu memastikan lokasi onsite-nya agar semua berjalan baik. Kapan kita bisa ketemu secara kopi darat atau koordinasi selanjutnya untuk sebelum tanggal 30 semuanya ready. Sekarang tanggal 25 berarti kita punya waktu persiapan untuk itu 4 hari Kak Emma. Demikian Kak Emma, nanti japri-japri ya.
Oke, baik. Iya, mungkin besok Kak saya bisa dapat kepastian untuk saya sampaikan di grup. Siap, Kak Emma. Makasih ya. Ya, shalom. Dengan demikian, malam hari ini kita sudah selesai. Sepertinya Pak Igre sudah keluar ya. Kak Emma bawa guru anak Oh, sekolah minggunya aja. oke, saya izin lab ya Pak ya. Mari Pak Makasih. Igre. Makasih Pak Igre Ya, Ya, ya. terima kasih Kak. terima kasih. Doanya, Bapak. Iya. Jadi Tuhan yang berkati nanti, Bapak. jadi nanti yang online itu sampaikan supaya bisa digantikan dengan mungkin guru sekolah minggu yang dekat-dekat di sana Kak. Iya. Oke, Ya, sip. Ada syarat itu 20 orang biar dikasih makan. Oh, 15 sampai 20. Nanti kalau cuma 7 nggak dapat makan, tambahin tetangga kiri kanan. Oke. nanti Kautet berarti di soto tadi. Syarat ketentuan berlaku Di Kautet sama Bu Dokter bisa di tempat soto. langsung ke kantor pusat lah. Oh iya betul kantor pusat. Langsung silakan ya betul Kautet sama Dokter bisa langsung di kantor pusat. Rapat ke Tapi Bogor silakan. tapi nggak ada undangannya itu. Masa ada Kautet? Ah, Ada tuh Kautet. Silakan Kautet. Nanti coba saya komunikasi untuk memastikan kembali. Nanti di absensi itu saya tambahkan lagi untuk yang hadir di Bogor. Ya, berarti Gitu ya. utusan. Utusan dari Utusan. KP1. Betul, utusan. iya, mewakili region 1 nih. Benar. Betul. Region paling mantap, masa nggak ada wakilnya? Langsung bawa Harus kopi. Oke, kita selesai ya malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Oke, semuanya. baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Sami-sami. Hati-hati Bye-bye. pada rekaman ya, masih terlambat. Makasih ya semua. Kirim rekamannya di grup. Ya, Kak Engel, rekaman ya tadi aku nggak ngikutin lah, udah puyeng.